pagi anak-anak. Pagi, Bu. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai pada hari ini, Kamis, tanggal berapa? 8 Mei 2025, bertemu lagi dengan Bu Guru ya. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa bersama. Baca ini. Semua siap? Siap. Dengan ketiga berdoa dimulai. Wahid, Isnin, Salas. Kelas 4 ini. Adakah kelas 4 yang hari ini tidak berangkat? Mas Zafi kenapa katanya? Sakit. Kita doakan semoga Mas Zafi lekas, sehat, lekas sembuh, bisa bergabung belajar bersama kita. Ya. Oke, selanjutnya tadi Bu Guru kehadiran sudah. Sekarang Bu Guru mau ngecek ke disiplinan. Hari ini piketnya kelompoknya Mbak Jenny ya. Tadi piket apa tidak? Piket. Alhamdulillah, piket kelas sudah. Sekarang Bu Guru mau bertanya. Hari ini pakaian seragamnya dimasukkan apa belum? Ada yang belum dimasukkan ya. Terus ikat pinggangnya dipakai atau belum? Terus kaos kakinya? Usahakan hidup disiplin sedari kecil ya. Semoga apa yang kita cita-citakan akan terwujud. Oke. Selanjutnya sebelum ke materi ya, kita semangat dahulu ya. Kita semangat dahulu dengan bernyanyi. Oke? Diawali dengan Bu Guru ya. 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Selamat pagi anakku. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabarnya hari ini anakku? Baik, sehat, semangat, ceria.
Di daerah Jawa Tengah, betul. Di daerah apa lagi? Sidomukti, benar. Di daerah mana lagi? Kebumen. Ya, kabupatennya Kebumen. Oke, pintar semua. Pertanyaan yang kedua dari Bu Guru, apakah nama provinsi daerah yang kita tinggal ini? Provinsinya apa? Pintar. Pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah sebuah daerah mengalami perkembangan? Oke, nanti kita bahas bersama ya. Nah, Bu Guru sudah bertanya seperti itu, sebenarnya apa sih judulnya, Bu? Kita lihat judulnya. Nah, judulnya apa? Ceria tentang daerahku. Daerahku dan kekayaan alamnya. Ya, dan daerah kekayaan alamnya. Oke. Terus setelah itu kita akan maaf. Nah, gambar apa ini? Peta. Apa ini? Peta provinsi. Yang di belakang ya, peta apa ini? Pintar, peta Indonesia. Kita tinggal di daerah mana? Di pulau yang mana? Di Pulau Jawa ya, di sini ya. Di Pulau Jawa. Guru pakai ini aja ya, biar gak mengganggu. Nah, kita tinggal di Pulau Jawa ini, itu yang berat ya. Ini adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa itu kita tempatnya di daerah Jawa Tengah. Kita lihat daerah Jawa Tengah yang mana? Tuh, Jawa Tengah. Tepatnya di kabupaten mana? Kebumen. Mana daerah? Itu. Yang ini nih, yang bergerak ini sama Bu Guru. Ini Kabupaten Kebumen. Sudah jelas ya? Ya. Ya. Terus, Bu Guru mau bertanya, apakah di kelas ini ada yang tempat tinggalnya berbeda? Maksudnya, apakah di kelas ini ada tempat tinggalnya yang berbeda dengan Mbak Seren? Ada nggak Mbak Seren, rumahnya di mana? Di Sidomukti. Apakah ada temanmu sekelas yang rumahnya bukan di Sidomukti? Ada Mbak Aisyah. Mbak Aisyah rumahnya di mana? Di Merinen. Mas Hasan rumahnya di mana? Di Merinen juga. Ada lagi Mas Dewa. Berarti di kelas kita ini tidak hanya satu daerah, tidak hanya di daerah Sidomukti, tetapi ada daerah yang lain. Oke, ada daerah Merinen ya. Nah, terus selanjutnya Bu Guru akan memberikan sebuah video ya. Nanti kalau kamu melihat video ya, itu tidak hanya melihat tetapi dipahami. Itu adalah video pembelajaran tentang daerahku dan kekayaan alamnya. Kita lihat bersama-sama. Kedengaran nggak? Nah, itu adalah alam sahabat kita, ya. Tuh, ada 3 anak yang sedang berbincang-bincang tentang membicarakan kekayaan alamnya. Kekayaan alam itu berbeda-beda. Nah, itu namanya penampakan alam. Tuh, segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh alam itu di bumi ya. Ada pantai, gunung. Oh, begitu ya, berarti penampakan alam berhubungan dengan daerah sekitar kita. Ada lahan pertanian. Kalau di pegunungan ada lahan pertanian, perkebunan, kehutanan. Terus selanjutnya ada
jagung, ubi kayu dan lain sebagainya itu ada di daerah mana? Kediri. Apakah ada di pegunungan atau di laut? Nah, tuh. Itu juga di Pulau Sumatera itu banyak batu bara. Tadi ada yang tanya batu bara itu apa? Batu bara itu untuk bahan bakar ya. Bahan bakar. Apakah batu bara di daerah kita ada? Nah, nanti kita bahas selanjutnya. Tuh. Ada hewan, kekayaan alamnya hewan. Hewan itu ada di mana? Terus ikan. Ikan itu letaknya di mana sih? Selanjutnya di pegunungan, dataran rendah. Itu nanti ikannya apa? Ikannya apa? Penghasil apa? Terus hewannya apa? Juga nanti berbeda-beda antara pegunungan dan dataran rendah itu berbeda-beda. Kalau di perkotaan, sekarang aku mengerti kesimpulannya. Potensi kekayaan alam sebuah daerah tergantung pada bentang alamnya. Yang kedua, suatu daerah dapat mendatangkan kekayaan alam dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Yang ketiga, pengelolaan kekayaan alam yang bisa dapat membantu mempertahankan keberadaannya hingga generasi berikutnya itu. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah setiap daerah itu potensinya berbeda-beda. Yang di gunung, apakah di gunung itu ada ikan laut? Ada. Maksudnya di tempat sana banyak orang memelihara ikan laut? Tidak. Ikan laut itu tempatnya ada di mana? Di laut dan lain sebagainya. Nah, sekarang dulu mau kembali yang tadi. Ya, yang tadi guru perlihatkan. Oke, nah sekarang kita mulai membahas yang video tadi. Kita samakan dengan ini ya. Apakah wilayah Indonesia mempunyai penampakan alam yang sama? Pintar Mbak Asia, tidak. Karena apa? Penampakan alam itu bisa berupa laut, rendah. Apakah ada pohon kopis
pohon anggur, anggurnya banyak sekali seperti ini persis. Ya, Bu Guru pegang, Bu Guru cicipi, oh ternyata di sini juga bagus sekali untuk budidaya tanaman anggur. Siapa yang sudah pernah ke sana? Mbak Jenny sudah pernah ke sana? Bagus enggak? Bagus sekali. Besok kapan-kapan sama ayah bunda ya bisa ke Grabak sana, kita bisa melihat kebun anggur. Di sana ada anggur hijau, anggur merah seperti ini, boleh dicicipi juga. Nah, berarti hasil perkebunan anggur itu bisa ditanam di daerah pegunungan, bahkan di dataran rendah. Selanjutnya, sampai sini ada pertanyaan tentang dataran tinggi, dataran rendah, dan laut. Mas Hatta tanya apa? Berarti banyak-banyaknya kalau sayuran itu ditanamnya di. Iya, pintar. Kalau sayuran itu kebanyakan ditanam di daerah pegunungan. Alasannya kenapa? Mas Hatta itu tanya. Berarti biasanya itu kalau sayuran ditanami di pegunungan. Iya, karena apa? Kebanyakan di sana. Benar nggak sih, ini tanahnya subur, udaranya sejuk, sehingga kalau orang petani menanam sayuran itu bagus. Di sini dia bisa, cuma jenis-jenisnya itu tidak semua jenis sayuran itu cocok ditanam di daerah kita. Kita ada di dataran rendah, tidak semua sayuran itu bisa ditanam di daerah kita, ya. Lanjut, sudah tidak ada pertanyaan? Kita lanjut. Nah, ada gambar apa di sebelah kanan? Batu bara yang seperti di video tadi. Letaknya ada di mana tadi batu bara ya? Di Pulau Sumatera. Pintar. Batu bara itu untuk apa sih? Bahan bakar, ya. Apakah di tempat kita ada batu bara? Tidak ada, ya. Tidak ada. Adanya di luar Jawa sana. Terus selanjutnya di sebelahnya ada tanaman padi. Tanaman padi. Biasanya tanaman padi itu berada di mana? Letaknya di mana sawah itu? Dataran rendah. Apakah dataran tinggi ada yang menanam padi? Tidak ada, tetapi cuma sedikit ya, tidak seperti tempat kita. Kalau di dataran tinggi menanam padi itu hanya di kaki gunung, ya kan? Kalau kamu punya saudara atau pas ke gunung sana melihat apakah ada sawah di sana? Ada. Sawahnya itu modelnya kalau sawahnya modelnya beranjak. Namanya apa kalau sawah modelnya beranjak? Terasering, ya. Modelnya sawah itu beranjak seperti ini karena di lereng gunung itu tidak semua lahan itu ditanami padi, ya. Karena kalau di sana itu airnya tidak seperti kita. Padahal kalau tanaman padi itu harus banyak air. Kita lihat di sawah banyak airnya tidak? Iya, sehingga tanah menjadi becek, ya, karena banyak air lalu ditanami padi. Tetapi kalau di pegunungan yang airnya tidak di tempat kita bisa tumbuh tidak? Tidak, akan kering layu terus mati. Jadi batu bara itu di tempat kita tidak ada, adanya di Sumatera, di Kalimantan, ada atau di daerah lainnya. Padi di tempat kita itu banyak. Nah, sekarang dulu tanya, di desa Sidomukti ini kekayaan alamnya apa? Penghasilnya apa? Pintar, ya kan? Penghasilnya adalah kayu. Jadi di daerah Sidomukti itu masyarakatnya bagus untuk menanam padi atau manfaatnya, ya, manfaat alamnya ditanami padi itu bagus, cocok.
Dataran apa itu? Kura-kura. Ini biasanya hidup di mana kucing dan kura-kura? Dataran rendah, dataran tinggi bisa? Bisa. Apakah orang yang di pegunungan tidak bisa memelihara kucing? Bisa. Ya, jadi kucing ini bisa di dataran rendah, bisa juga di dataran tinggi. Ya, terus selanjutnya kura-kura. Kura-kura atau penyu itu biasanya hidup di mana? Kalau di tempat kita bisa tidak? Bisa di mana? Di kolam ya, biasanya di pinggir laut ada ya yang biasanya di kolam memelihara kura-kura. Ya kan? Oh, bukan ini di gurun ya? Iya. Yuk lanjut. Tadi pembuatan garam sudah. Nah, siapa yang belum tahu tentang tumbuhan ini? Ini tumbuhan apa? Bambu itu bisa hidup di daerah mana? Kelihatan nggak sih? Bambu itu hidup di daerah mana? Dataran rendah bisa, dataran tinggi juga bisa. Paham ya? Terus bambu ini dapat dimanfaatkan untuk apa? Kita membuat karya atau kerajinan. Contohnya tuh ada kandang, tempat nasi, tempat sendok, tempat buah dan lain sebagainya. Terus yang bawah ada mangkok ya, ini mangkok ya, yang buat ngiris, ada sendok garpu dari bambu dan lain sebagainya. Ada yang punya barang-barang ini di rumah terbuat dari bambu? Oh, Mbak Aisyah punya. Sudah jelas ya? Mbak Akila sudah. Ada yang bertanya tentang ini? Tidak, lanjut ya. Nah, wow. Apa itu? Sayuran. Yang sebelah sana ada sayur? Sawi, putih, ya. Terus? Oke. Guru bertanya, di daerah kita bisa tumbuh sayuran yang mana? Apakah di daerah kita bisa? Tidak bisa apa, Mas Nafi? Tidak bisa ya, karena sawi itu bisa tumbuh subur di daerah pegunungan. Brokoli apakah di tempat kita ada? Tidak ya, tidak bisa ditanam atau susah ditanam sehingga brokoli ini tumbuh subur dengan baik di daerah pegunungan. Bayam di mana? Di daerah kita, di dataran rendah bisa, di dataran tinggi
berisi kekayaan alam daerah kita. Ya, kekayaan alam daerah kita. Nah, nanti tugas kalian adalah mencari harta karun. Ini harta karunnya ya. Ini harta karunnya, mencari harta karun. Nanti dipasangkan pada tabel. Ya. Yang pertama sekarang cari harta karun dulu. Ya. Nanti Bu Guru buat ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok berapa Hatta? Pintar, kelompok 3, kelompok 4. Ketuanya ya, Guru langsung sebut ketuanya Hasna, kelompok 1. Kelompok 2 ketuanya Akila. Kelompok 3 ketuanya Hatta ya. Kelompok 4 ketuanya Mbak Jenny. Nanti ketuanya mencari harta karun. Bebas mau mencari nanti dulu. Mau mencari amplop yang gimana? Ya. Perhatikan nanti gambarnya lagi. Nah, itu harta karun Guru sebar. Nah, ya. Guru sebar harta karun. Kalau udah ketemu jadi 20. Nah, sekarang saatnya pencarian harta karun berkeluarga. Ya. Nah, 2. Aku aja. Aku satu apa? Oh lebih. Ya. Oh ya, ada kelompoknya 4 ya. Guru membuatnya 5. Oke. Sudah? Sudah. Sekarang harta karunnya kita buka. Kita dapat harta karun apa? Ini isinya gambar-gambar. Nah, iya isinya gambar-gambar. Sudah? Harta karunnya apa sih? Hasan, Deva. Hasan, duduknya. Sudah ya? Harta karunnya sudah bisa dilihat ya? Nah, sekarang Bu Guru akan membagi tempat untuk harta karunnya. Nanti ditempel ya. Nanti harta karunnya itu ditempel. Oke, petunjuknya ya. Nama kelompoknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Terus namanya nama dari kelompokmu. Ya. Oke ya. Halo. Halo. Tepuk fokus. Oke, Anita. Fokus ke Bu Guru dulu. Caranya bagaimana, Bu? Caranya satu kelompok sudah menerima sebuah kertas. Kertasnya di situ ada 2 kolom, ya, 2 kolom. Yang kolom kanan tulisannya terdapat dalam jumlah banyak di daerahku. Berarti di daerahku kekayaan alam itu banyak. Nah, kalau sudah ada tulisannya ditempel, ya, berarti contohnya Bu Guru seperti ini. Nah, misal, ya, terus, ayo, boleh kamu nempelnya, boleh nanti yang nyari yang lain. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1.
Ya, semuanya maju. Ini, hati-hati. Bahkan ini, biar tidak silap. Oke, maju lagi. Ini dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 kita lihat ayo semuanya, perhatikan depan. Kelompok 1 itu menempelkan kekayaan alam itu ada banyak ya. Coba sekarang dibacakan oleh Hasna dan teman-teman. Tempat dalam jumlah banyak di daerahku. Nah, ada apa saja? Garam, muda, kedelai, bambu, coklat, padi, emas, cahaya matahari, pare, kambing, bisa ditemukan atau ditemukan dalam jumlah sedikit. Berarti jarang ditemukan di daerah kita. Ada apa saja? Karet, danau, sagu, minyak bumi, tembakau, burung lawet, kelapa sawit, kedelai, hutan. Oke, benar atau tidak? Betul ya? Kasih tepuk tangan pada kelompok 1. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Ya, guru akan menyimpulkan tentang pelajaran pada kesempatan hari ini. Tadi judulnya adalah cerita tentang daerahku, yaitu yang poin A, daerahku dan kekayaan alamnya. Anak-anakku sudah paham tentang apa kekayaan alam yang ada di daerah kita, ya. Tadi sudah benar, kekayaan alam yang ada di daerah kita yang kita temukan dalam jumlah banyak. Di daerah kita itu jumlah banyak, ada tebu, ada cabai, ada jagung, ada ayam, ada apa lagi? Bambu dan lain sebagainya. Terus anak-anakku juga bisa menyimpulkan yang jarang kita temui, ya. Ada apa lagi? Ada apa saja? Hutan, batu bara, gas cengkeh dan lain sebagainya. Ya, itu ada atau jarang ya di daerah kita, ya. Nah, sekarang Bu Guru akan memberi waktu anak-anakku semua untuk bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Ya? Apakah ada yang mau bertanya? Coba dari materi tadi, apakah ada yang mau bertanya? Ya, Mbak Jenny. Apa kekayaan alam yang ada di daerah perkotaan? Oke, tadi kekayaan alam yang ada di daerah perkotaan. Kita lihat di daerah perkotaan. Ya. Kekayaan alam yang ada di daerah perkotaan apa? Yaitu industri. Iya apa tidak? Di daerah perkotaan itu banyak pabrik, banyak ya pabrik-pabrik, industri, tempat industri ya. Nah, itu kekayaan alam yang ada di perkotaan. Perkantoran, gedung-gedung menjulang tinggi. Hawanya apa di perkotaan? Panas karena oksigen ya. Oksigen itu kan dari tumbuhan itu jarang di sana sehingga hawanya panas. Kalau di desa seperti tempat kita banyak tumbuhan sehingga di tempat kita hawanya sejuk ya. Kalau di pegunungan hawanya dingin. Sudah jelas Mbak Jenny? Ada yang bertanya lagi? Mbak Hasna. Ketampakan alam yang ada di perkotaan apa? Mobil, gedung, terus perkantoran, kos-kosan,
kalian atau daerah kita? Apa kekayaan alamnya? Yuk apa? Padi, ya pinter. Selanjutnya Bu Guru bertanya lagi karena ada 4 kelompok, biar nanti Bu Guru bertanya 4 pertanyaan. Menurut kalian, apakah ada keterkaitan antara penampakan alam atau bentang alam dari tempat yang satu ke tempat yang lain? Apakah ada? Ada Bu. Ya, Mbak Hasna. Ada ketertarikan, contohnya sungai berasal dari pegunungan, berasal dari pegunungan. Sungai akan mengalir dan akhirnya mungkin dialirkan ke bawah atau di Oke, ada keterkaitan ya. Contohnya sungai. Sungai itu berasal dari pegunungan dan mengalir ke hilir ya, dari hulu yang tinggi akan mengalir ke tempat yang rendah di tempat kita, yaitu untuk irigasi, mengaliri sawah. Ada keterkaitan enggak? Ada. Sekarang Bu Guru tanya lagi, apa saja yang sudah dilakukan masyarakat daerah kalian untuk memanfaatkan kekayaan alam yang kita tinggali, di daerah yang kita tinggali? Ayo, siapa yang bertanya? Siapa yang mau menjawab? Aku Ya. menanam padi dapat dijual atau diolah menjadi bahan makanan pokok. Oke, satu kali lagi. Menurut kalian seberapa penting mengelola? Sekian dulu pelajaran IPA dari dulu. Kita akan berjumpa lagi di esok hari pada bab IPA selanjutnya. Ya. Sekarang sebelum kita pulang, kita tutup pembelajaran